Innova Scenic guys, milik Mas Agus dari Klaten. Mobil benar-benar twist dari dealer, ambil langsung kirim ke Kolin Audio untuk dipasang peredam dan audio. Peredamnya menggunakan Vissel guys. Nah, ini kita videokan peredam pada bagian dalam pintu. Sebelum kita tutup ya guys, masangnya. Rapat guys. Bawah. Bagian pintu kiri, bagian tengah. Pintu belakang sebelah kanan. Oke guys. Untuk pintu depannya belum sempat di video, udah terlanjur dipasang peredam bagian luar. Nah, ini bedanya kalau dia belum dipanaskan seperti ini guys. Kalau sudah dipanaskan warnanya glowing. Ini kan masih ngedop warnanya. Nah, kalau orang pasang peredam masangnya seperti ini tidak efektif guys, tidak efektif meredam. Banyak bengkel yang masangnya cuma dipasang seperti ini, jadi enggak dipanaskan atau memanaskan tapi tidak di pelurut ya. Oke guys, kita gas proses pengerjaan bagian sebelah sisi dalamnya. Ini hasil pemasangan peredam yang bagian sisi dalam guys. Hasilnya seperti ini guys. Mantap sekali guys. Jadi bentuk plat pintu mobil sebelum dipasang peredam bentuknya ya seperti ini. Jadi dia menempel semua dengan sempurna. Di peredam itu fungsinya melapisi plat itu agar dia menjadi tebal, suara susah nembus, dan mengurangi damping ya. Jadi plat-platnya itu enggak ceter, makanya sebutannya juga damping material. Ini bagian sisi ini itu tekuan tajam sekali guys. Rubber kecil nggak bakal bisa mengikuti bentuk seperti itu. Pasti aluminium foilnya sobek kalau dipaksain. Nah, ini bagian pintu sebelah kiri guys. Pintu kiri bagian tengah. Ini bagian lubang solid guys. Tutupannya jadi halus seperti Mercy guys. Nah, perbedaan suaranya ini sisi yang sudah diperedam dengan ini yang belum diperedam. Ini kokoh seperti tembok guys. Ini masih suara kaleng. Ini bagian pintu belakang sebelah kanan.
saya lihatkan detailnya, jadi si customer bisa melihat hasil pemasangannya. Ini pintu depan sebelah kanan. Mantap guys. Ini tampilan lantai Scenic setelah dibongkar interiornya seperti ini guys. Jadi di Scenic ini sudah ada peredam kecil-kecil. Di pabrikan pun tidak niat kalau ngasih peredamnya. Ini belakang sedikit, selektor nggak ada sama sekali. Ini akan dipasangkan peredam Diesel, jadi peredam bawaan mobil baik Jepang, Eropa itu bawaannya semua aspal guys. Ini peredam aspal juga, dia keras, kering seperti batu. Ini kalau kita bongkar mobil walaupun 25 tahun 30 tahun bentuknya tidak berubah guys, dia tetap merekat sempurna, keras seperti batu, tidak rusak. Peredam yang sama persis dengan orinya mobil satu-satunya hanya ini diesel nih guys. Ini nanti setelah dipanaskan dia bentuknya akan sama persis dengan ini. Kenapa mobil baru tidak di full peredam? Ya karena menekan budget guys. Kalau semua di full peredam kan harga mobilnya jadi lebih mahal. Jadi saya belum pernah nemu bongkar mobil baru bawaannya peredamnya rubber putih loh. Jadi menurut saya peredam yang bagus, makanya saya berani garansi ini seumur hidup, karena ini sama persis dengan orinya. Ini kita bongkar setelah 25-30 tahun, dia bentuknya nggak berubah ya. Kalau pengen pasang, sekali pasang untuk selamanya ya, saran pakai peredam diesel ini guys. Ini mobil benar-benar baru keluar dari dealer, kita bongkar dengan hati-hati. Jadi klip-klip kita nggak ada yang patah, baut-baut kita amankan. Jadi nanti kita bongkar baut 10 juga kembali 10, kita anggap seperti mobil kita sendiri guys. Oke, kita gas proses pengerjaan. Ini guys, kita mau tunjukkan hasil pemasangannya peredam diesel pada Scenic milik Mas Agus. Untuk bagian depan kiri ya, kita masukkan sebisa mungkin, jadi sampai atas sono. Kita selopor-selopurkan, kita panaskan. Ini bagian lantainya, bagian bawah konsul. Untuk baterai memang kita nggak bongkar ya guys, karena saya nggak mau resiko kalau bongkar nanti ada masalah repot. Itu untuk bagian bawah driver, sama kita masukkan setinggi mungkin. Bagian lantai, ini bagian nomor rangka tidak kita tutup. Bagian tengah, ini agar si pemilik mobil bisa lihat guys hasil pemasangannya serapi apa atau sejelek apa.
bagian slipernya kelihatan ya, nempelnya kelihatan solid, kelihatan kenceng sekali. Bagian lantai datang, nah, ini bagian sisi dalam lambung ya, sampai bawah atas roda. Ini untuk bagian sliper kanan masih mentah, ini belum kita panaskan karena pas waktu luang aja ini kita bisa bikin videonya. Nanti setelah kita panaskan akan kita video lagi guys ya. Ini kalau mentah belum dipanaskan warnanya seperti ini guys, dia ngedoff, nggak gelap seperti yang di lantai itu, dia doff. Jadi mobilnya Mas Agus Klaten ini belum mampir ke rumah guys. Jadi dari dealer langsung dikirim ke Koluna Audio untuk dipasang peredam dan audio ya. Memang sebenarnya kalau mau pasang peredam tuh ya ini lebih bagus. Jadi mobil baru langsung dipasang peredam, jadi kita makainya itu mobilnya nyaman itu lama. Jadi kalau kita sudah pakai mobil 3-4 tahun baru pasang peredam, nanti dipakai 1 tahun bosen pengen ganti mobil kan sayang ya. Sama ya, ini kebetulan aja sih Mas Agus ini masuk ke bengkel yang tepat. Nah, jadi ini kan mobil baru guys, mobil baru. Kalau kita masukin ke bengkel itu sama dengan kita umpama minjamkan mobil ke orang. Jadi kalau kita masuk bengkel yang profesional itu sama dengan kita minjamkan mobil ke orang yang sudah pinter nyopir. Tapi kalau salah masuk bengkel, mungkin bengkel yang baru harganya murah, itu sama dengan kita minjamkan mobil ke sopir yang baru ajaran. Nah, kalau sopir ajaran itu resikonya lebih besar, resiko nyerempet, resiko nabrak. Kalau sopir yang sudah pengalaman itu relatif lebih aman, walaupun kecelakaan itu mungkin ada aja ya, tapi relatif lebih aman. Nah, maksud saya gini, jadi ini mobil baru, orang kalau mobil baru itu pasti sayang dengan mobilnya. Nah, kita pasang peredam ya, kayak mobilnya Mas Benny kemarin yang punya Wuling REV. Dia punya Ford, pernah kena banjir, terus dibawa ke bengkel untuk cuci karpetnya dicuci, berarti kan bongkar semua guys, bongkar lantainya semua ya, itu baut-bautnya pada hilang. Jadi kayak konsol tengah itu jadi nggak rigid, digoyang-goyang gini, goyang dia, bautnya nggak lengkap. Nah, terus klip-klip pada patah, ada yang nggak dipasang klipnya. Nah, itu kan kita benerin sesuatu tapi membuat masalah di tempat lain ya. Kalau di tempat kita jamin semaksimal mungkin nggak bakal mengecewakan customer. Di orang bongkar konsul, bongkar jok
itu ya hati-hati, baut juga diperhatikan, ya bautnya jenisnya seperti apa, ini baut untuk yang bagian mana, terus ini nanti klipnya ada berapa, harus kembali utuh, baut joknya juga harus kembali utuh. Jadi mobil keluar dari bengkel itu sama persis dengan waktu mobil masuk. Jadi paling sering itu kan kasus ribut antara si customer dengan pemilik bengkel karena kerjaannya nggak beres. Tapi kita sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun ya guys ya. Kita buka dari tahun 98 sampai sekarang sudah 26 tahun. Jadi kita pengalamannya banyak, kita jaga kepuasan pelanggan. Ya, alhamdulillah rata-rata customer keluar dari sini minim sekali, hampir nggak ada komplain. Saya tanya kebanyakan puas ya. Sampai peredam ini kadang saya tanya kalau yang udah pasang, Mas ada perbedaan enggak antara sebelum dipasang dan setelah dipasang? Itu hampir 100% dia bilang puas. Walaupun saya jarang sekali pasang untuk selebor ini bagian luar loh ya guys. Tapi saya sering pasang orang yang sudah pasang selebor luar aja, akhirnya dipasang peredam bagian dalam. Jadi kalau dipasang peredam bagian selebor aja itu nggak ngefek guys. Ya sedikit lah, sedikit sekali. Tapi rata-rata kalau yang sudah dipasang ini full peredam gini nih bagian dalam ya, itu sudah nggak komplain, wah kok suaranya berisik, enggak. Ya customer itu macam-macam ya, ada yang dia tingkat pekanya tinggi, ada yang tingkat pekanya rendah. Kayak Pak Eko Surabaya itu dulu, itu setelah jadi mobilnya dia bawa pulang, bilang kok sama aja ya, saya kok enggak merasakan perbedaannya. Terus berapa hari kemudian telepon lagi, oh ternyata beda jauh kok, karena saya ada dua mobil. Yang itu yang dipasang Avanza, dia punya lagi mobil Xenia katanya. Saya setelah pakai Xenia saya yang tidak dipasang peredam baru terasa bedanya. Jadi memang beda sekali, saya baru rasa. Nah itu orang yang dia tingkat kepekaannya itu kurang. Ada yang tingkat kepekaannya itu bagus sekali, jadi wah enak kok, maksudnya ini sekedap. Rata-rata ini mobil ini jadi enak guys, jadi antep. Limbungnya itu sama sekali berkurang. Jadi bukan jadi berat, tapi jadi antep mobilnya. Jadi kalau untuk jalan di tol mungkin yang dia limbung itu dia bisa lebih anteng, lebih antep. Karena ini kan merata ke seluruh bodi, tadi beratnya, penambahan beratnya itu rata seluruh bodi. Kayak mobil Mercy itu juga mobil, karena mobilnya berat jadi dia kelihatan anteng, untuk kenceng di tol itu dia kayak gigit jalan gitu. Oke guys, kita lanjut pemanasan selebor. Ini saya memanaskan saya sendiri guys. Biasanya gini, jadi bagi customer itu, kalau ini bukan saya ngalem diri sendiri loh ya, kalau dapat bengkel yang ownernya atau pemiliknya itu ikut kerja, itu rata-rata bagus kerjaannya ya. Maksudnya bukan cuma di Kolun Audio aja ya, di mungkin bengkelin motor itu si bos atau owner atau pemiliknya itu masih ikut bengkel, itu biasanya rata-rata bagus.
karena si pemilik itu benar-benar ngerti tekniknya, teknik motor atau teknik ini pemasangan peredam ya, itu biasanya bagus. Tapi kalau situ masuk bengkel yang si bosnya itu nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngandalin karyawan, itu jadinya pasti kurang bagus. Ya maaf kalau ungkapan saya salah, tapi itu yang kadang tidak disadari oleh customer ya guys. Oke guys, kita lanjut dulu, lamaan nanti. Nah, ini untuk bagian sliper yang sebelah kiri setelah dipanaskan jadinya solid, rigid. Nah, ini bagian lampunya guys, sampai di atas sliper. Bagian dalam sama ini bagian plafon guys. Jadi untuk Innova Scenic ini bagian depannya itu panoramik, jadi yang bisa dipasang peredam hanya bagian belakang ini guys, sedikit. Ini sebenarnya kalau untuk peredaman cuma sekian ini enggak diperedam, enggak apa-apa ya. Mungkin air hujan hanya terdengar di sisi belakang yang agak kenceng, yang depannya kan kaca ya, cuma kita kerjanya kan hati-hati. Jadi saran untuk pemilik Scenic, andai kata pasang peredam di bengkel lain, mendingan bagian belakang nggak usah diperedam, karena resiko bongkar plafonnya guys. Bongkar plafonnya itu kalau nggak hati-hati itu nanti bisa kotor, bisa retak-retak plafonnya. Hanya untuk memasang peredam yang nggak begitu banyak ya permukaannya. Sebenarnya saya juga rada males bongkarnya, karena nggak cocok bongkar plafonnya, antara nanti terjadi masalah di plafon sama yang dipasang. Nah, cuma kita kerja selalu hati-hati, cuma namanya kerja itu halangan tuh kadang ada ya, yang kita sudah hati-hati tapi tetap ada masalah. Oke guys, jadi ini sudah lengkap review pemasangan peredam pada Innova Scenic milik Mas Agustinus Klaten. Hampir kelupaan guys, bagian bagasi ya, bagian bagasi cukup satu lapis biar shocknya ini enggak terlalu berat. Oke, thank you guys.